Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Pertama-tama perkenalkan saya Dewi Detiafiat dengan NIM 250101011. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang berisi yang pertama ada Pak Hendi Hidayat, yang kedua Ibnu Taufik, dan yang ketiga ada saya, Dewi Detiafiat. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Hubungan Antara Aliran mengenai Teologi Iman dan Kufur. Adapun presentasi ini akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Hendi Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Hidayat dengan NIM 250101013 dari Prodi HES. Akan mempresentasikan ilmu kalam dengan judul Hubungan Antar Aliran dalam Teologi Iman dan Kufur. Jadi hubungan antar aliran dalam teologi iman dan kufur adalah perbedaan dan interaksi pandangan antara berbagai aliran kalam tentang definisi iman, penyebab kufur, dan status pelaku dosa besar, sehingga membentuk spektrum mulai dari aliran yang sangat keras atau khawarij, moderat atau ahlus sunnah dan mu'tazilah, hingga yang sangat longgar atau murji'ah. Kemudian aliran yang mengedepankan amal sebagai bagian dari konsep iman adalah yaitu Mu'tazilah dan Khawarij. Keduanya memasukkan amal sebagai bagian dari hakikat iman, sehingga pelanggaran amal memiliki pengaruh langsung pada status keimanan. Untuk materi selanjutnya mungkin dari Teh Dewi, mangga silakan. Mic-nya bisa dibuka dulu Teh. Baik, untuk selanjutnya yang akan dibahas yaitu aliran yang mengedepankan amal sebagai bagian dari konsep iman. Yang pertama mungkin ada Mu'tazilah, yang dimana prinsip utamanya itu ada iman, pemberanian, pembenaran, pengakuan, dan amal. Yang dimana amal di sini itu adalah bagian inti dari iman, bukan hanya penyempurna saja. Konsekuensinya di sini yang pertama ada orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin, tetapi juga bukan kafir. Mungkin bisa disebut fasik atau dalam status tengah. Yang kedua, jika mati tanpa taubat, yaitu kekal di neraka. Selanjutnya ada tentang khawarij, yang dimana prinsip utamanya itu adalah iman adalah keseluruhan, ketaatan, dan amal wajib sempurna. Yang kedua, meninggalkan amal besar, yaitu keluar dari iman. Konsekuensinya, pelaku dosa besar, yaitu kafir, dan yang kedua, yaitu akidah dan amal tidak bisa dipisahkan. Next, mungkin selanjutnya, aliran yang mengedepankan tasdik dalam konsep iman, di mana dalam perdebatan klasik ilmu kalam terdapat beberapa kelompok yang membahas hakikat apa itu iman. Di antara aliran besar yang paling tegas menegaskan bahwa hakikat iman itu adalah tasdik bil qoib atau pembenaran dalam hati, yang dimana itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Keduanya adalah aliran teologi ahli sunnah wal Aliran jamaah. Asy'ariyah Mungkin adalah selanjutnya akan aliran teologi disampaikan oleh Ahlussunnah Pak yang Irfan. menekankan bahwa hakikat iman adalah tasdik bil qalb atau pembenaran dalam hati. Sementara ucapan lisan hanya sebagai pengesahan hukum dan amal, bukan bagian inti iman, melainkan penyempurna. Didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, aliran ini menggabungkan dalil nas dengan pendekatan akal secara moderat dan menjadi salah satu mazhab teologi paling berpengaruh dalam tradisi Islam. Lalu aliran Maturidiyah
adalah aliran teologi Ahlus Sunnah yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi dan menekankan bahwa hakikat iman adalah tasdik bil qalb atau pembenaran dalam hati. Sementara ucapan lisan hanya berfungsi sebagai pengukuhan hukum dan amal perbuatan bukan bagian dari inti iman, melainkan penyempurna. Aliran ini menggunakan pendekatan rasional yang kuat, menggabungkan dalil nas dan argumentasi akal, serta menolak pengkafiran pelaku dosa besar. Maturidiyah terbagi menjadi dua cabang. Pertama, Samarkan yang menegaskan iman cukup dengan tasdik hati, dan yang kedua, Bukhara yang menambahkan unsur ikrar bil lisan namun tetap mengutamakan tasdik. Dengan posisi teologis yang moderat, Mutadiriyah berkembang luas di Asia Tengah, Turki, dan wilayah lain dunia Islam. Aliran Mu'tazilah dan Maturidiyah adalah aliran yang berpendapat bahwa akal dapat mencapai kewajiban mengetahui Tuhan. Kedua aliran ini meyakini bahwa akal manusia mampu mengetahui keberadaan dan kewajiban beriman kepada Tuhan sebelum datangnya wahyu. Menurut mereka, kewajiban pertama manusia adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah melalui akal, sehingga seseorang tetap memiliki beban kewajiban meskipun belum menerima dakwah. Yang kedua, Asy'ariyah adalah aliran yang tidak berpendapat bahwa akal dapat mencapai kewajiban mengetahui Tuhan. Asy'ariyah mengajarkan bahwa akal hanya dapat memahami adanya Tuhan tetapi tidak mewajibkan manusia untuk mengenalnya tanpa wahyu. Kewajiban mengetahui Allah baru berlaku setelah datangnya risalah atau dakwah. Jadi bagi Asy'ariyah, akal mampu menunjukkan keberadaan Allah, tetapi tidak menjadikan itu sebagai kewajiban sebelum munculnya wahyu. Jadi kesimpulannya, perbedaan pandangan aliran-aliran teologi Islam tentang iman dan kufur menunjukkan kekayaan khazanah pemikiran Islam dalam memahami hubungan antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan manusia. Aliran Khawarij menilai bahwa iman harus dibuktikan dengan amal, sehingga pelaku dosa besar dianggap kafir. Sebaliknya, Murji'ah memandang iman cukup dengan keyakinan dalam hati, sementara amal diserahkan penilaiannya kepada Allah. Mu'tazilah mengambil posisi tengah dengan konsep manjilah bainal manjilatain, yakni pelaku dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi berada di posisi antara keduanya. Adapun Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dan Maturidiyah menegaskan bahwa iman terdiri dari keyakinan dan pengakuan, sedangkan amal merupakan penyempurnaan iman, sehingga pelaku dosa besar tetap mukmin namun imannya tidak sempurna. Dengan demikian, perbedaan ini menegaskan pentingnya sikap moderat dan kehati-hatian dalam menilai iman dan kufur seseorang. Islam mengajarkan keseimbangan antara akidah dan akhlak, serta melarang sikap mudah mengkafirkan sesama muslim, karena hakikat iman dan kufur pada akhirnya merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materinya saya sampaikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.